Kelas Bakti Bina Bangsa Berbudi Bawalasana. Salam Pramuka. Untuk mempererat suasana, 3 kali tepuk pramuka. Lebih keras. Saya pemuda makan dan aku membuktikan jayalah pramuka spesialis Gurulaka. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Kamabikus SMP Negeri 1 dari Jaksa, Bapak Maskop SPD MSI, Waka Kamabikus Pak Darmaji SPD, kemudian rekan Gudeg Putri Bu Ana Dwi Yuliastanti, dan rekan-rekan pembina pramuka, ada Bu Yeni, Bu Gita, Bu Rahma, dan Bu Titis, serta adik-adik semuanya, pengurus Dewan Penggalang, serta peserta penerimaan tamu penggalang SMP Negeri 1 dari Jaksa tahun pelajaran 2020-2021. Semuanya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, meskipun dalam masa pandemi ini kita tetap berkarya, kita tetap bekerja, dan kita tetap memunculkan ide-ide kreatif untuk menumbuhkan dan untuk menciptakan keanekaragaman pendidikan yang lebih baik tentunya untuk kita semuanya. Baik, langsung saja adik-adik, pada siang hari ini kami tadi sudah dijelaskan bisa manggil dengan 3 sebutan, bisa Pak Iksan, bisa Pak Arya, atau Pak Sun ya. Tinggal momennya bagaimana, kira-kira semacam itu. Dan pada siang hari ini materi yang akan kami bawakan adalah tentang sejarah pramuka. Baik, kita simak. Kita tahu bahwa pendiri gerakan pramuka bukan berasal dari negara kita, tetapi dari negara Swiss, yang kita tahu bahwa namanya adalah Stephenson Smith of Baden-Powell. Nah, Baden-Powell ini lahirnya di London. Kemudian beliau ini juga termasuk orang yang cerdas. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini saat itu sudah mengenakan seragam yang hampir sama dengan kita, yakni seragam model-model seragam pramuka. Akan tetapi topi bundarnya itu yang menjadi ciri khas beliau yang selalu menempel pada identitas beliau. Nah, itu tentang Baden-Powell. Nah, Baden-Powell sendiri ini bukan satu anak, tetapi punya beberapa saudara. Di antaranya ada Warrington, George, Augustus, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden-Fetcher. Nah, di antara mereka ini termasuk Baden-Powell sendiri itu bukan nama aslinya. Jadi nama asli dari Baden-Powell itu justru yang Stephenson-nya, atau kalau lebih singkat lagi namanya Steffi. Jadi aslinya pendiri gerakan pramuka di Swiss itu namanya Steffi. Lah Baden-Powell-nya itu apa? Adalah tempat, adalah kakek, nama kakek, jadi nama-nama kehormatan yang mengikut kepadanya. Makanya namanya akhirnya panjang. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada tepuk pandu. Kakak-kakak di sini nanti harus memperagakan Kak Dinda ya. Bisa enggak tepuk pandu? Insya Allah. Ya, pertanyaan yang meragukan. Baik, tepuk pandu. Kapok randu, diwel-wel, bapak pandu, Baden-Powell. Tangannya standar seperti itu. Tidak. Coba Pak Esan pegangkan mic-nya. Berdiri ya. Tepuk pandu, kapok randu, diwel-wel, bapak pandu, Baden-Powell. Kira-kira semacam itu. Besok kalau kita sudah ketemu akan kita praktekkan lebih detail lagi. Jadi untuk mengingat Bapak Pandu Dunia
itu menggunakan tepuk pandu. Yang kita tahu bahwa bapak pandu dunia adalah Baden-Powell. Nah, ayah BP ini kita singkat dari Baden-Powell, meninggal pada tanggal 11 Juni 1860. Ya, materi-materi ini anak-anak harus menyimak karena nanti akan ada evaluasi ataupun tugas dari pelaksanaan PTP ini. Sehingga ketika tidak menyimak siapa yang memberi materi apa yang disampaikan, isi materinya apa, nantinya anak-anak akan ketinggalan dan tidak bisa mengerjakan. BP bersekolah di Carter's House School ya pada tahun 1870. Kapan itu? Tentunya kalian belum lahir karena Pak Ihsan juga belum lahir. Kemudian ia mendapatkan julukan Batting Towel. Nah, selama bersekolah banyak ekstra yang diikuti. Di antaranya adalah marching band. Nah, mesti anak-anak tahu. Nah, yang namanya marching band itu adalah kelompok grup musik yang kira-kira tampilnya itu di jalan-jalan. Kalau kalian pernah lihat perayaan di negara Swiss itu luar biasa memang marching band-nya. Kemudian kelompok menembak. Nah, menembak ini juga salah satu ketangkasan di saat itu. Kalau di Indonesia kan mungkin pedang, mungkin tongkat lah. Di sana saat itu adalah menembak. Kemudian juga teater, melukis, menggambar, dan juga kiper kesebelasan Carterhouse. Termasuk berarti Baden-Powell ini termasuk atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga. Di usia 19 tahun, berarti kira-kira lulus SMA ya, dan hampir sudah masuk kuliah. Menamakan sekolahnya di Carterhouse, kemudian bergabung di dinas kemiliteran atas bantuan pamannya Kolonel Henry Smith. Nah, komandan dari Royal Military Academy, dan lulus dengan pangkat pembantu letnan dan ditempatkan di India. Nah, ini akademiknya semacam ini. Ternyata Baden-Powell ini lahir di dunia militer. Nah, kita tahu bahwa dunia militer itu kedisiplinan, kemudian kerajinan, dan juga nasionalismenya itu luar biasa banget. Setelah pindah-pindah, nah, akhirnya banyak pengalaman-pengalaman yang diikuti oleh Baden-Powell, termasuk dia juga pernah memimpin, kemudian pernah membantu, kemudian pernah berjasa, dan banyak lagi pengalaman-pengalaman dari berbagai tempat yang dia laksanakan. Sehingga dalam hal ini menumbuhkan kecakapan dan keterampilan bagi seorang prajurit. Nanti lebih detailnya anak-anak bisa membaca apa saja yang telah dilaksanakan oleh Baden-Powell. Nah, karena keberaniannya, jadi Baden-Powell itu berani mencoba dan berani untuk bertanggung jawab, berani untuk menyelesaikan, maka dia mendapatkan julukan Impesa dari suku Zulu, yang berarti serigala yang tidak pernah tidur. Apa maksudnya? Berarti dia itu selalu ada ketika dibutuhkan. Jadi selalu bisa menenangkan, selalu bisa memberikan kenyamanan pada warga dan masyarakat itu. Sehingga pada tahun 1901 Baden-Powell kembali ke tanah airnya, kemudian menulis pengalaman dari semua itu tadi dengan judul buku Aids to Counting. Nah, kira-kira semacam itu. Jadi pengalaman dari lulus sekolahnya, kemudian terjun di masyarakat menjadi pembantu letnan tadi. Nah, itu akhirnya dikumpulkan, termasuk kehidupannya bersama masyarakat menjadi sebuah buku. Nah, anak-anak juga semacam itu bisa. Kalian punya pengalaman dari SD, sekarang kan sudah SMP, ditulis ceritanya dari SD. Nah, misalnya apa saja yang pernah kalian ikuti, entah itu di kegiatan
sekolah ataupun di intra maupun di ekstra, lomba apa yang pernah kalian ikuti, kemudian pengalaman apa saja, susahnya apa, senangnya apa, itu akan menjadi sebuah karya. Barangkali suatu ketika buku ceritamu itu akan difilmkan, misalnya Cinta Dinda. Jadi suatu saat akan ada semacam itu. Kemudian pada tahun 1907 Baden Powell mendapat undangan dari perkumpulan Boys Brigade, akan jabatannya di dinas ketentaraan dengan pangkat letnan jenderal. Akhirnya karena beliau sudah mulai mencanangkan ingin fokus pada kepanduan, maka akhirnya beliau berhenti dari jabatannya, kemudian fokus untuk mengembangkan kepanduan di seluruh dunia. Sehingga pada tahun 1912 Baden Powell mengadakan perjalanan keliling dunia untuk menemui para pandu di berbagai negara. Nah, pada tahun ini Baden Powell menikah dengan seorang wanita ya, yang istrinya Olive Claire Somers, ataupun Lady Baden Powell. Jadi kalau cewek itu, kalau di sini kan Mbak ya, kalau di sana mungkin Lady. Yang kalian tahu kan Lady Diana. Kemudian punya 3 anak. Ini bukan petir ya, tapi Peter ya. Peter, Heather, dan Betty. Kalau kalian nanti ingin mencontoh Baden Powell, silakan anak-anaknya dikasih nama itu. Silakan, boleh. Kemudian tahun 1920 ada para pandu sedunia berkumpul di Olympia, London, Inggris dalam acara Jambore Dunia yang pertama. Nah, sehingga Baden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia. Nah, ini berarti kisah kapan Baden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia. Ternyata cerita itu adalah titik poinnya pada tanggal 6 Agustus 1920. Berarti saat itu Baden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia, sehingga dianugerahi gelar Lord Baden Powell of Gilwell dengan julukan Baron oleh Raja George. Kira-kira semacam itu. Sehingga dalam hal ini kita perlu mengapresiasi beliau yang awalnya menjadi percontohan, yang awalnya menjadi orang yang berdedikasi dalam bidang kepanduan. Setelah berkeliling dunia termasuk mengunjungi Batavia, sekarang Jakarta, pada tanggal 3 Desember 1934, sepulangnya meninjau jambore di Australia, akhirnya Baden Powell menghabiskan masa tuanya di Nyeri, Kenya. Beliau akhirnya wafat pada tanggal 8 Januari 1941, berarti sebelum Indonesia merdeka. Beliau sudah wafat. Nah, kira-kira itu cerita tokoh dunia yang mengembangkan dan dinyatakan sebagai Bapak Pandu sedunia. Jadi yang dulu namanya itu Pandu ya. Ini belum membahas soal pramuka. Jadi di dunia itu adanya Pandu. Makanya kalau anak-anak itu ikut perkemahan yang tingkat dunia, itu seragamnya beda-beda. Yang pramuka tingkat Indonesia saja itu mungkin beberapa wilayah itu mungkin bentuk pakaiannya ataupun kainnya mungkin berbeda, tetapi warnanya tetap sama karena diatur oleh Warga Nasional. Tetapi kalau kita ketemu dengan pramuka di negara lain, tentu bentuknya berbeda, pakaiannya berbeda, seragamnya berbeda. Mereka punya ciri khas dan aturan masing-masing. Sekarang masuk sejarah kepramukaan. Nah, kalau tadi ngomong pandu, sekarang ngomong pramuka. Kepanduan masuk ke Indonesia pada zaman Hindia Belanda. Jadi yang membawa ke Indonesia itu beda lagi. Bukan kok Baden Powell datang ke Indonesia sosialisasi, bukan. Ternyata kita itu yang membawa kegiatan kepanduan adalah Belanda, karena saat itu kita dijajah oleh Belanda. Dan organisasinya bernama Nederland Indisch Padvindervereniging atau NIPV, yang artinya
Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Bangsa kita tertarik pada organisasi tersebut karena sifatnya yang universal, ada di mana-mana. Jadi tidak hanya di suatu negara saja, tapi kepanduan itu ada di setiap negara. Para remaja dan pemuda kita membutuhkan suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka terhadap tanah airnya. Lalu sebab itu, maka berdirilah organisasi-organisasi kepanduan yang ada di nasional ini. Nah, diantaranya semacam itu. Kemudian kebangkitan yang paling dianggap besar itu pada saat ada Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Kemudian disusul ada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, 20 tahun kemudian, yang menjiwai gerakan kepanduan nasional kita semakin bergerak maju, yang merupakan semangat nasionalisme. Nah, ternyata pemuda-pemuda Indonesia itu juga ingin punya wadah tentang nasionalisme, tentang kenegaraan yang memang tidak dianggap musuh oleh siapapun, karena ini bukan politik. Nah, kemudian pemerintah Hindia Belanda melarang menggunakan kata Pathfinder bagi organisasi kepanduan bangsa kita. Akhirnya istilah pandu dan kepanduan dikemukakan pertama kali dalam Kongres Siap tahun 1928 oleh Kiai Haji Agus Salim di kota Banjarnegara, Banyumas, Jawa Tengah. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim diangkat sebagai Bapak Pandu Indonesia. Pandu loh ya. Nah, kita harus tahu tadi Pandu dunia tadi adalah Baden Powell, Pandu Indonesia adalah Kiai Haji Agus Salim. Ini belum bahas pramuka. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan, di antaranya ada Jambore Nasional Kepanduan pertama yang diselenggarakan di Pasar Minggu. Pasar Minggu itu bukan pasar ya, tapi tempat, pada tahun 1955. Kemudian ada federasi dalam satu Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia, sekitar 60 organisasi, kurang lebih ada 500 anggota pandu. Dengan semangat menyatukan para pandu setelah kemerdekaan Indonesia terus berkorban, hal ini membuat Insinyur Soekarno lantas berkoordinasi dengan Pandu Agung, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Makanya pada tanggal 20 Mei 1961 pemerintah mengeluarkan Kepres nomornya 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka sebagai dukungan pemerintah terhadap organisasi kepanduan di Indonesia. Kepres tersebut ditandatangani oleh Perdana Menteri RI Insinyur Haji Juanda karena Presiden Insinyur Soekarno sedang mengadakan kunjungan ke Jepang. Nah, Pandu Indonesia pertama kali, kemudian itu proklamasi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya gerakan pramuka bukan badan pemerintah atau organisasi yang melebur diri masuk menjadi anggota gerakan pramuka, kecuali kepanduan yang berhaluan kiri atau komunis. Jadi pramuka ini tidak ada unsur politiknya. Kemudian pramuka diperkenalkan pada tanggal 14 Agustus 1961 dengan menyerahkan panji-panji gerakan pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Pramuka. Jadi kita perlu tahu, anak-anak, adik-adik, hari lahir pramuka berapa tadi? Ayo, hari lahir pramuka itu 20 Mei 1961. Itu hari lahir pramukanya. Tapi kalau ulang tahun pramukanya itu 14 Agustus 1961. Kenapa bisa seperti ini? Karena pada saat lahirnya itu Insinyur Soekarno mengadakan kunjungan yang tidak di Indonesia. Baru acaranya itu pada tanggal 14 Agustusnya. Sehingga tidak bisa langsung, karena perhelatan negara pada saat itu tidak saat ini, tidak langsung kita laksanakan setiap hari, tidak, menunggu momen yang tepat. Nah,
Panji-panji itu diserahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Akhirnya yang menjadi bapak pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, kira-kira semacam itu ceritanya. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa bapak pandu dunia? Siapa? Baudin Powell. Siapa bapak pandu Indonesia? Haji Agus Salim. Siapa bapak pramuka Indonesia? Sri Sultan Hamengkubuwono. Siapa yang menemukan lambang gerakan pramuka? Krik. Mbak Eka nggak bisa ya? Nggak bisa. Padahal kamu kenal orangnya. Yang menemukan lambang gerakan pramuka adalah Sunaryo Atmodipuro. Nah, siapa? Kagudeg SMP 1 dari Desa. Nah, tulisannya Sunarjo Atmodipuro. Kenapa lambang pramuka kok tunas kelapa? Ceritanya itu, ketika Sri Sultan Hamengkubuwono mendapatkan perintah, pramuka sudah ada, akhirnya pemuda yang bernama Sunaryo Atmodipuro diberi tugas, Mas ini pramuka kudune duwe tanda, harus punya identitas. Akhirnya dia mencari tanaman-tanaman di Indonesia, ada pari, digoleki pari, barang ketemu digawa mulai. Ada jagung, ada ketela, ada nanas, ada melon di depan pom bensin. Nah, akhirnya semua itu dikoleksi, termasuk yang diambil adalah kelapa. Nah, pada suatu malam, setelah dia merenung itu, karena dulu itu belum ada listrik belum masuk di rumahnya Sunaryo Atmodipuro, maka adanya adalah apa? Jendela uplek ya. Nah, uplek itu bersanding dengan tunas kelapa. Ternyata bayangan yang dihasilkan dari tunas kelapa itu sangat indah. Ternyata tunas kelapa itu blenduk, terus sama apa daun-daunnya ternyata bagus. Pas saat itu dia terus cinta dengan tunas kelapa. Nah, ternyata cinta itu tidak bisa dibuat-buat ya. Nah, pada momen tertentu nanti akan timbul sendiri. Kira-kira semacam itu. Makanya itu lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Gitu Mbak Dinda ya. Nah, sebelum kita tutup karena waktu Pak Ihsan hanya 30 menit dan ini sudah hampir dan tinggal 9 menit, makanya ada sebuah lagu yang kita nyanyikan bersama. Bisa di zoom ya Mbak Ajeng atau Mbak Esa yang lagunya, yang salah satunya. Baik, yang lain tepuk sambil nyanyi. 1, 2, 3. Bukan polisi dan bukan tentara, coklat tua, coklat muda seragamnya, tombak dan tali itu senjatanya, dasar dharma dan trisatya pedomannya. Tepuk tangan lebih keras. Orang bilang itu katanya pramuka, singkatan dari Praja Muda Karama. Orang bilang itu namanya pramuka, singkatan dari Praja Muda Karana. Sekali lagi, bukan polisi dan bukan tentara, coklat tua, coklat muda seragamnya, tongkat bambu tali itu senjatanya, dasar dharma dan trisatya pedomannya. Orang bilang itu katanya pramuka, singkatan dari Praja Muda Karana. Orang bilang itu namanya pramuka, singkatan dari Praja Muda Karana. 3 kali tepuk pramuka. Satya kuku dharmakan, dharma kuku baktikan, jayalah pramuka Sesari Buha. Oke. Demikian tadi serangkaian